Shalom semuanya, nama saya Robi Dr. Itzhak Shapira dan saya adalah penulis buku The Fall of Edom. Baru-baru ini saya membuat video untuk saudara yang telah menjangkau puluhan ribu orang untuk menjelaskan kepada saudara pentingnya apa yang saya tulis dalam buku tersebut saat kita mempersiapkan tahap akhir dari Gog dan Magog. Hari ini dengan masuknya Donald Trump ke Gedung Putih, kita menerima berita mengejutkan lainnya dari Israel. Dan saya sungguh berharap kita bisa melihat kesamaannya dan memahami apa yang sedang terjadi saat ini. Saya membuat video-video ini untuk saudara agar saudara bisa mengerti karena penipuan sangat besar di hari-hari terakhir ini. Baru hari ini kami menerima berita mengejutkan dari Israel. Herzi Halevi, pemimpin seluruh IDF, Jenderal tertinggi IDF yang memimpin serangan di Lebanon dan di Suriah dan di Iran dan di Gaza sebagai respons peristiwa 7 Oktober memberikan surat pengunduran dirinya yang akan berlaku pada tanggal 6 Maret dan dia berkata, saya telah mengecewakan orang Yahudi, orang Israel dan karena itu kita harus pulang. Dan ketika saya mengatakan kita, bukan hanya dirinya sendiri, juga Komandan Selatan yang juga dikenal sebagai pemimpin seluruh Brigade Selatan IDF, namanya Finkelman, juga mengundurkan diri hari ini dengan kata-kata, saya telah mengecewakan orang Yahudi sehubungan tanggal 7 Oktober. Teman-teman, pengunduran diri itu terjadi tepat pada hari yang sama ketika Donald Trump resmi menjabat. Dan saudara mungkin bertanya-tanya, apa hubungannya? Saya harap hari ini saudara akan mendapatkan jawaban dan pemahaman tentang hal itu. Pada saat yang sama ketika dua pemimpin tertinggi militer Israel, IDF, mengundurkan diri dari jabatannya, kami menerima kutipan dan komentar yang sangat mengejutkan dari Iran. Iran memiliki Kementerian Luar Negeri yang berarti diplomat yang bertanggung jawab atas semua urusan luar negeri. Ismail Bakai mengatakan dengan jelas bahwa gencatan senjata di Gaza adalah kekalahan total bagi entitas Zionis dan sekutu-sekutunya. Ini adalah contoh lain dari kemenangan dengan kehendak, perlawanan dan konfrontasi dengan pendudukan. Apakah saudara mendengar kata perlawanan? Teman-teman, jangan menipu diri sendiri. Bahkan hari ini Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran, mentweet dan merilis video dalam bahasa Ibrani yang saudara lihat sekarang di layar. Dan dia sendiri mengutip dalam bahasa Ibrani dan mengatakan penduduk Gaza berdiri seperti gunung. Dan meskipun tokoh-tokoh penting seperti Yahya Sinwar jatuh, front perlawanan tidak akan berhenti sejenak kapanpun. Hamas masih hidup dan Hamas akan tetap hidup. Dan tanpa diragukan lagi kita melihatnya sekarang bahwa Hamas belum akan dihancurkan. Itulah mengapa Herzi Halevi, jenderal tertinggi IDF yang perkasa menyerahkan kunci dan pergi hari ini. Dalam buku saya The Fall of Edom di halaman 91 saya menulis dan saya mendukung kata-kata ini 15 bulan yang lalu bahwa anak-anak Esaf hanya akan dikalahkan oleh Mesias, putra Yosef, penjaga perjanjian, fondasi kebenaran dunia. Kekuatan kerajaan tidak dapat menyentuhnya. Jadi hari ini sebuah kejutan terjadi di Israel. Kita telah melihat dua pemimpin tertinggi IDF benar-benar mengatakan kami gagal. Dan kegagalan ini berlanjut karena seperti yang telah kita lihat ketika 3 sandera telah dibebaskan, Hamas masih berkuasa. Hamas masih menguasai Gaza saat ini. Dan Hamas masih memegang kendali atas semua orang di Gaza. Bagaimana kita sebenarnya harus memahaminya dalam konteks apa yang terjadi di Amerika Serikat. Apa hubungannya dengan peristiwa mengejutkan yang terjadi hari ini di Israel. Izinkan saya mengatakan beberapa hal penting tentang pidato ini. Karena kita harus memahami apa yang sedang terjadi saat ini di Amerika Serikat. Apa hubungannya dengan menyambut Donald Trump ke Gedung Putih dengan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang akan terjadi di Israel? Ada dua hal yang saya ingin saudara perhatikan dengan sangat seksama dari pidato Donald Trump, dari kata-katanya sendiri, dari mulutnya sendiri.
Kira-kira 7 menit dalam pidatonya, dia berkata, dan saya kutip, "Saya merasa saat itu dan lebih percaya lagi sekarang bahwa hidup saya diselamatkan untuk sebuah alasan. Saya diselamatkan oleh Elohim untuk membuat Amerika hebat kembali." Poin mendasar kedua yang disampaikan Donald Trump dalam pidato ini yang saya ingin saudara perhatikan muncul di menit ke-21. Dan dia berkata, "Warisan paling membanggakan saya adalah sebagai pembawa damai, sebagai pemersatu." Itulah yang sebenarnya saya inginkan, menjadi pembawa damai dan pemersatu. Saya ingin saudara memahami apa yang dia katakan, apa yang dipahami Israel, dan apa yang perlu saudara perhatikan sebagai orang yang percaya pada kitab suci. Poin pertama, Elohim tidak menyelamatkan hidup Donald Trump untuk membuat Amerika hebat. Elohim menyelamatkan hidup Donald Trump dengan tujuan untuk menyambut kedatangan Mesias. Saudara-saudara terkasih, Donald Trump resmi menjabat saat ini karena Elohim akan menggunakan orang ini dengan cara yang tidak bisa saudara bayangkan. Untuk menyambut Gog dan Magog yang pada akhirnya akan menyambut kedatangan Mesias. Kita telah memasuki percepatan bersama Donald Trump. Dan ke jalur cepat yang akan menyambut kedatangan Raja Mesias. Jangan salah paham saudara. Dia mungkin berpikir bahwa baginya itu untuk membuat Amerika sangat hebat. Tetapi pada kenyataannya dia sebenarnya dibawa ke gedung putih ini untuk membawa raja segala raja dan tuan segala tuan. Dan bukan karena dia sangat hebat dan kudus di hadapan Elohim. Ini karena Elohim mempercepat waktu dan musim di depan kita. Saudara mungkin bertanya bagaimana dia akan mempercepat kedatangan Mesias. Perhatikan saudara-saudara. Hari ini di surat kabar terkemuka Israel, kami mendapatkan sebuah artikel yang mengejutkan. Lihat yang dikatakan. Dikatakan begini. Mari kita pahami dalam konteksnya. Trump bermimpi mendapatkan hadiah Nobel dan datang dengan gebrakan besar. Maksudnya seperti memegang tongkat baseball besar melawan Netanyahu. Bahwasanya ini adalah harapan di Israel. Israel sedang berharap hari ini, mempercayainya atau tidak. Meskipun hal baik yang dia lakukan pada hari pertama adalah mengayunkan tongkat baseball besar dan menjatuhkan Netanyahu dari lapangan. Ya saudara-saudara, saudara mendengarnya di sini hari ini dan saudara perlu memahami hal-hal tersebut. Dengarkan yang tertulis dalam artikel ini. Dikatakan, Presiden Amerika kembali ke Gedung Putih dengan seseorang berbisik di telinganya bahwa Netanyahu adalah masalahnya, bukan solusinya. Dan dalam banyak hal, dia menjadi ancaman bagi koalisi pemerintahan Perdana Menteri. Proyek utamanya adalah normalisasi dengan Arab Saudi. Dan Israel akan terkejut dengan dukungannya untuk mentransfer kekuasaan ke otoritas Palestina. Saudara-saudara, ada dua hal yang perlu saudara perhatikan yang akan datang kepada kita. Yang pertama, akhir dari rezim Benyamin Netanyahu yang sudah lama menjabat sebagai Perdana Menteri Israel. Dan siapa yang akan menjatuhkannya dari lapangan saudara-saudara? Dia adalah Donald Trump. Kemungkinan besar itu adalah pemerintahan Donald Trump. Meskipun semuanya dimulai dengan baik, kita tahu saat ini bahwa dengan apa yang disebut gencatan senjata ini, hari-hari Benyamin Netanyahu akan segera berakhir. Dan apa yang kedua, itulah proyek utamanya. Maksudnya tujuan utama Donald Trump membawa perdamaian dan normalisasi antara Israel dan Arab Saudi. Saudara mungkin bertanya, apa yang salah dengan itu? Bukankah kita ingin damai dengan tetangga kita? Tenang, kita akan sampai ke sana sebentar lagi. Dengarkan bagian kedua dari artikel ini. Dikatakan ujian pertama dari hubungan ini adalah transisi ke fase 2 dari kesepakatan, di mana Trump menyiapkan sebuah paket yang menggoda. Saya ingin saudara menggarisbawahi kata-kata tersebut untuk mencegah dimulainya kembali pertempuran. Netanyahu menjanjikan kepada Smotrich sebuah permainan politik dan juga harapan besar bahwa Teheran akan menyerah tanpa serangan. Saudara-saudara, kita perlu memahami apa yang sedang terjadi saat ini.
sebuah paket yang menggoda disiapkan untuk Israel dan tampaknya sangat manis seperti madu, dan paket yang menggoda ini disiapkan dengan sangat hati-hati oleh Amerika Serikat. Artikel ini berlanjut dan menyatakan di balik layar, sudah ada indikasi bahwa kedekatan Trump dengan Israel memiliki konsekuensi positif untuk hal itu. Pemahaman di kawasan ini, terutama di Arab Saudi dan Iran, adalah bahwa Israel umumnya mendukung Trump. Ini tentu saja merupakan kabar baik dalam konteks normalisasi dengan Arab Saudi. Proyek utama Trump adalah perluasan kesepakatan Abraham, perjanjian damai yang ditandatangani antara Israel dan Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Maroko selama masa jabatan pertamanya. Dan tujuan utamanya adalah normalisasi perjanjian yang sama dengan Arab Saudi. Teman-teman, ini akan datang dan artikel ini berlanjut dan menyatakan, Trump menekankan hal ini dalam pidato pelantikannya tadi malam ketika dia mengatakan dia ingin membawa dan dikenang sebagai pembawa damai. Ini pasti akan mengharuskan Israel membayar dengan mata uang Palestina yang akan membahayakan koalisi Netanyahu. Kereta normalisasi sudah meninggalkan stasiun. Saudara-saudara, kereta normalisasi yang mengarah pada beberapa perjanjian damai ini yang pada akhirnya akan gagal telah meninggalkan stasiun saat Donald Trump memasuki Gedung Putih. Hari ini kita membaca kata-kata ini dari mulut Donald Trump dan saudara melihatnya dalam bahasa Ibrani, dan saya parafraskan untuk saudara. Trump mengenai normalisasi antara Israel dan Arab Saudi, dia mengatakan Riyadh akan menjadi bagian dari kesepakatan Abraham. Dia memberitahu kita bahwa Donald Trump telah menanyakan tentang normalisasi hari ini dan mengatakan, saya pikir Riyadh akan menjadi bagian dari kesepakatan Abraham. Dia ditanya, apakah Anda akan menekan kedua negara untuk normalisasi? Dia bilang, saya tidak akan menekan mereka, tapi saya tahu itu akan terjadi. Bahkan jika tidak sekarang, itu akan menjadi bagian dari kesepakatan Abraham lagi. Dan mereka akan diperluas. Kita perlu memahami hal itu. Saudara mungkin masih bertanya-tanya, mengapa ini sangat penting? Mengapa ini adalah jalan menuju Gog dan Magog? Dengarkan ini, terutama teman-teman saya di Amerika. Apakah saudara ingin membuat Amerika hebat kembali? Hanya ada satu cara saja untuk membuat Amerika hebat kembali. Dan itu adalah dengan membuat Israel hebat kembali. Dan berdirilah di belakang orang-orang Yahudi. Dan berdirilah di belakang negara Yahudi. Dan peganglah janji saudara untuk tidak ada solusi dua negara. Ketahuilah Elohim telah menyelamatkan hidup Donald Trump untuk satu tujuan. Dia menyelamatkannya untuk tujuan yang lebih besar. Yang mana bukanlah Amerika Serikat. Para rabi mengatakan kepada kita bahwa semua hal yang terjadi di seluruh dunia terjadi untuk satu hal, untuk Israel, untuk keselamatan, menyambut kedatangan Mesias. Dia menjanjikan kepada Israel keselamatan dan perdamaian serta shalom. Tetapi dalam kitab 1 Tesalonika 5:3 dikatakan, apabila mereka mengatakan kepadamu shalom dan aman, tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Tidak ada cara bagi mereka untuk melarikan diri. Saudara-saudara, fakta bahwa kita mendengar kata shalom dan aman atas Israel, kesepakatan damai, saat ini kita tahu bahwa hari-hari kehancuran dan sakit bersalin sudah di depan mata. Jangan terjebak dalam penipuan ini. Dalam buku The Fall of Edom, halaman 111, saya menulis, saya mendukung ini lebih dari setahun yang lalu. Iran akan melakukan segala daya mereka untuk menghentikan perjanjian damai. Perjanjian damai antara Arab Saudi dan Israel yang akan ditengahi oleh Amerika Serikat adalah pemicu utama untuk tahap akhir. Tahap Gog dan Magog, dan pada akhirnya tahap Perang Dunia Ketiga. Seperti yang dijelaskan dalam Midrash, tanggapan Iran terhadap kata-kata Persia menghancurkan di seluruh dunia. Kita bisa memahami dengan lebih tepat apa yang terjadi di dunia saat ini. Perjanjian damai yang dikenal luas sebagai kesepakatan Abraham mewakili sisa-sisa Ismail yang ditebus. Tapi pada saat yang sama,
itu juga memprovokasi entitas jahat Persia, Rusia, dan Cina, Korea Utara dengan bantuan roh Edom untuk memulai serangan terakhir dan terburuk dalam sejarah orang Yahudi. Saudara-saudara, perjanjian damai itu sendiri bukanlah suatu hal yang buruk. Mereka hanya mempermainkan alur cerita, di mana Iran tidak akan membiarkan kesepakatan-kesepakatan itu ditandatangani tanpa memprovokasi perang dunia ketiga bersama dengan Rusia. Saya ingin saudara memahami ini hari ini. Dan daripada bersuka cita, kita harus berdoa agar tidak ada perjanjian palsu, tidak ada perdamaian palsu yang akan ditandatangani antara Israel dan dunia Arab. Meskipun kita menginginkan perdamaian, perjanjian-perjanjian itu adalah jalan pasti menuju Gog dan Magog. Di halaman 149 saya menulis, hari ini banyak bangsa telah datang ke gerbang. Beberapa menuduh Israel melakukan genosida. Beberapa memaksa Israel menerima solusi dua negara yang tidak masuk akal. Dan beberapa ingin membagi Yerusalem dengan memaksa gerbang-gerbang kota terbuka. Namun Elohim terus memanggil Israel, Ami umatku, selama masa penghakiman, karena kasihnya kepada Israel itu kekal. Dalam kedua kasus, musuh menggunakan dosa mulut dan dosa mata untuk menembus orang Yahudi guna membawa kehancuran mereka. Semoga Israel tidak jatuh ke dalam dosa-dosa tersebut. Semoga Israel tidak mengambil paket ini. Semoga Israel tidak naif. Dan semoga Elohim tidak menggunakan Amerika. Ini harus menjadi doa kita agar dia tidak menggunakan Amerika sebagai paket yang menggoda dan menarik. Seperti semangkuk sup merah untuk Esaf. Semoga Elohim membantu Amerika, melindungi Israel. Dia memberi kita semua mata untuk melihat dan telinga untuk mendengar. Cepatlah, cepatlah. Karena kita sedang memasuki tahap akhir yang akan membawa kita ke Gog dan Magog. Kita berada di hari-hari 1 Tesalonika 5:3. Hashem memberkati saudara. Bacalah buku The Fall of Edom. Shalom semuanya. Oh ya, satu hal terakhir. Dalam gematria, nama Donald Trump sama dengan Mashiach ben David. Saya mendesak semua orang untuk bersiap-siap menyambut kedatangan Raja. Raja yang sesungguhnya, Mesias yang sesungguhnya. Dia akan segera datang dan namanya adalah Yeshua.